Mengajak hewan peliharaan untuk pergi jalan-jalan sore tentunya menjadi sebuah rutinitas bagi sebagian orang. Namun, bagaimana jika kegiatan ini yang tanpa disangka membawamu dalam keadaan berbahaya? Tentu sangat menakutkan jika hal yang kamu anggap sebuah rutinitas menyenangkan, namun berubah menjadi hal sebaliknya. Begitupun mungkin yang dirasakan oleh gadis 14 tahun bernama April Millsap. Hal berbahaya apa yang dialami April dan bagaimana ceritanya? Ayo kita bahas secara lengkap di Berbagi Cerita Bersama. April Millsap adalah gadis berusia 14 tahun. Ia tinggal dengan ibunya yang bernama Jennifer dan sang ayah sambungnya yang bernama David. Sore hari di tanggal 24 Juli 2014, April memutuskan untuk mengajak anjing peliharaannya yang bernama Penny untuk jalan-jalan sore. Meskipun hari sudah cukup sore dan menunjukkan pukul 6 PM, namun April tidak takut karena lingkungan tempat tinggal April yaitu kota Armada, Michigan, terkenal sebagai kota yang aman. Penduduk di sana saling mengenal satu sama lain. Tingkat kejahatannya sangat rendah. Bahkan polisi yang bekerja di sana hanya ada 2 orang polisi full-time dan 10 polisi part-time. Namun sayangnya di hari itu sebuah peristiwa tak terduga terjadi. April yang tidak kunjung kembali ke rumah membuat ibunya Jennifer khawatir. Ia mulai mengirimkan pesan kepada April dan berusaha menghubungi April. Namun April sama sekali tidak merespon. Ibu April kemudian menelpon pacar April yang saat itu sedang berada di rumah temannya. Dan pacar April baru saja menyadari jika ada sebuah pesan dari April yang sudah diterima dari 1 jam yang lalu. Melalui pesan, April berkata jika ia hampir saja diculik. Hal ini yang membuat Jennifer langsung segera melaporkan hilangnya April kepada kepolisian. Kepolisian pun langsung memproses laporan Jennifer. Jennifer memberitahu polisi ciri-ciri April dan juga Penny anjing mereka. Pencarian pun mulai dilakukan untuk menemukan keberadaan April. Pada pukul 8.20 malam, 2 orang yang saat itu sedang berjalan menyusuri jalur sepeda menemukan seekor anjing yang tampak gelisah. Dan anjing tersebut mengarahkan mereka menuju ke semak-semak dan pepohonan. Dan di sanalah mereka menemukan tubuh manusia tergeletak begitu saja di tanah. Mereka langsung menghubungi 911. Berikut histori percakapannya. Just found a body along the mountain bike trail. Is it a male or a female? Female. About how old do you think she is? I didn't get that close. Okay. Is she on the trail? No, she's off of the trail, touched back in the woods, her clothes are all taken off. Kepolisian pun langsung mengecek kondisi di TKP penemuan tubuh dan ternyata korban yang ditemukan telah meninggal dunia. Pagi itu, Jennifer, ibu April pun datang ke TKP untuk memeriksa apakah jasad yang ditemukan itu adalah anaknya April yang menghilang. Dan benar saja, baju korban yang ditemukan di TKP ialah benar baju April. Kondisi April sungguh menyedihkan, di mana jasad April berada di antara pepohonan tanpa busana dan diperkirakan April menjadi korban pelecehan dan pembunuhan. Kepolisian pun mengumumkan jika gadis yang ditemukan meninggal dunia adalah April Millsap. Para warga kota Armada pun berkumpul untuk mengenang dan mengungkapkan bela sungkawa. Penyelidikan pun terus dilakukan hingga hasil autopsi keluar, dan April dinyatakan meninggal dikarenakan adanya luka di kepala dan cekikan di leher. Petunjuk yang saat ini ada ialah cap sepatu yang ditemukan di wajah April. Sepertinya sang pelaku menginjak wajah April hingga meninggalkan bekas. Penny, anjing April pun dibawa untuk diperiksa, untuk mengecek apakah ada DNA dari pelaku yang tertinggal di tubuh Penny. Namun sayangnya nihil. Polisi menerima telepon dari seorang warga, di mana sore itu ia sedang berjalan kaki di area di mana April ditemukan. Saat itu, mereka melihat April sedang berbicara dengan seorang pria. Kedua anak perempuan itu mengenali April karena mereka adalah teman sekolah April. Sang ayah memberikan petunjuk jika sang pria yang saat itu bersama April mengenakan helm hitam
dan sepeda motor trail berwarna putih biru. Petunjuk ini pun menjadi catatan kepolisian. Kemudian kembali polisi menerima kesaksian dari seorang ibu dan anak yang saat itu melintas, dan anehnya saat mereka melihat ke pepohonan di pinggiran jalan, dari dalam rimbunnya pohon mereka melihat seorang pria yang tampak panik, terlihat seperti habis melakukan hal yang salah. Namun karena sang ibu membawa sang anak, ia pun memutuskan untuk langsung pergi dari sana. Kepolisian pun berusaha membuat sketsa dari informasi yang diberikan oleh saksi. Sketsa pun berhasil dibuat dan disebarluaskan untuk mengumpulkan informasi terkait sang pelaku. Kepolisian yang saat itu membantu menyelidiki kasus April, sore itu, ia pergi makan siang bersama ibunya di luar kota Armeda, dan melalui perumahan, di mana ia melihat sebuah motor yang menarik perhatiannya. Motor trail berwarna putih biru. Sang polisi saat itu tidak melewatkan kesempatan bahwa mungkin saja itu adalah motor sang pelaku yang mereka cari. Polisi pun memfoto motor tersebut dan melacak plat nomor untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Dan ditemukan jika pemilik motor ialah pria bernama James Van Callis. Polisi kemudian melihat foto dari SIM James Van Callis yang ada di database, dan foto tersebut pun dibandingkan dengan sketsa sang pelaku. Dan hasilnya benar-benar mirip. Kepolisian menduga mereka telah menemukan pria yang mereka cari. Kepolisian pun langsung menyelidiki James Van Callis. Ia adalah pria berusia 32 tahun yang tinggal 15 mile dari kota Armeda, yaitu kota Goodles, Michigan. James Van Callis kemudian dimintai keterangan dan mengakui jika malam itu ia memang berada di kota Armeda, di mana motornya terekam kamera di pom bensin. Namun ia ke kota Armeda untuk mengunjungi rumah saudara laki-lakinya. James Van Callis mengaku jika ia berangkat dari rumah jam 5:30 sore dan sampai di rumah saudaranya pada pukul 6 sore. Ia berada di sana hingga pukul 7:30 malam. James Van Callis mengakui jika ia memiliki helm hitam, dan sore itu saat ia ke Armeda, kepada kepolisian, James mengatakan jika ia mengenakan sepatu Caswisses berwarna putih. Namun saat polisi mengecek sepatu tersebut, yang ditemukan justru adalah DNA dari seorang wanita yang tak lain adalah pacar James. James Van Callis sangat mirip dengan sketsa sang pelaku, memiliki motor trail berwarna putih biru dan memiliki helm hitam. Dan James berbohong mengenai sampainya ia di rumah sang kakak. James terekam kamera CCTV di jalan pada pukul 6:51 sore. Atas temuan bukti CCTV ini, kepolisian pun menggeledah rumah James dan menemukan jika James menanam marijuana di halaman belakang rumahnya. Karena hal itu pun polisi langsung menangkap James. Ketika James ditahan di penjara sembari menunggu proses pemeriksaan, muncul seorang saksi yang membawa keterangan yang sangat mengejutkan untuk kepolisian sebagai petunjuk atas kasus April. Ia adalah Crystal Stadler, mantan pacar James. Di mana saat kejadian, Crystal yang sudah cukup lama tinggal bersama James, malam di mana James dimintai keterangan oleh kepolisian dan mengatakan jika ia ketika pergi ke Armada mengenakan sepatu Caswisses itu adalah kebohongan. Kepolisian kemudian menyelidiki kembali terkait sepatu James dan menemukan bukti berupa foto bahwa James memang memiliki sepatu Nike. Kepolisian bahkan membeli sebuah sepatu dengan model yang sama dengan yang diinformasikan oleh Crystal. Dan benar saja, tapak sepatu tersebut sangat cocok dengan bekas injakan yang terdapat pada wajah April. Pada persidangan, Crystal memberikan kesaksian tambahan bahwa pada malam tersebut, di tengah malam, Crystal terbangun dan mendapati James sedang membersihkan sepatunya menggunakan kaos kaki dan hand sanitizer, serta mengatakan jika sepatunya terkena noda minyak. Namun keesokan harinya, Crystal menyadari jika sepatu itu sudah menghilang. Kesaksian Crystal pun menjadi titik terang atas kasus April.
1,5 tahun dari meninggalnya April, persidangan dilakukan. James Van Callis mengaku tidak bersalah dan pengacaranya mengatakan jika tidak ada bukti fisik atau DNA James yang ditemukan kepolisian. Namun karena bukti-bukti yang ada dan kesaksian Crystal di pengadilan, para juri dan hakim akhirnya memutuskan jika James bersalah atas pembunuhan dan penculikan terhadap April dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas. Bagi keluarga April, meskipun hukuman kepada James tidak bisa membawa April kembali, namun keadilan harus ditegakkan untuk April. Ibu April dalam persidangan memberikan pernyataan yang sangat menyentuh dan menyedihkan. Ibu April mempertanyakan kepada James, apa yang telah April lakukan kepadamu sehingga kamu melakukan hal brutal kepadanya? Mengapa kamu melakukan hal tersebut hanya karena ia mengabaikanmu? Apakah ia pantas mati? Aku membencimu dan tidak akan pernah memaafkanmu. Selepas dari persidangan, sebuah taman dibuat untuk mengenang April. Sebuah taman yang dipenuhi dengan barang-barang yang disukai April, bunga-bunga, dan mereka juga memasang foto April di taman tersebut. Dan semoga kejadian seperti ini tidak akan terulang ataupun menimpa siapapun. Selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya di Berbagi Cerita Bersama.